Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 53. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. David tertegun sejenak, lalu berkata dengan lemah untuk waktu yang lama, "Nyonya sangat disukai oleh ayahmu. Aku bingung, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." "Hehe, kamu tidak perlu khawatir. Bantu aku mencari tahu apakah dia melakukannya atau tidak. Aku akan menangani sisanya sendiri." Nada bicara Aditya datar, tetapi ada nada dingin yang menakutkan dalam suaranya. "Tuan muda, kamu tidak akan membunuh ibu tirimu kan?" Suara David bergetar ketika dia menatap Aditya dengan kosong. Dia melihat bahwa dia tidak dapat percaya. Wajah Aditya seperti tertutup es. Dia berjalan ke pintu rumah sakit, dan mengucapkan sepatah kata pun tanpa melihat ke belakang. "Temukan Rizal dan minta dia datang ke kota Manado untuk menemuiku." Dengan itu, Aditya telah meninggalkan unit perawatan intensif. David ditinggalkan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Rizal, pengawal paling menakutkan dari keluarga Aditya di Toraja, bukan salah satunya. Ketika Aditya meninggalkan Toraja 10 tahun yang lalu, Rizal juga meninggalkan rumah keluarga Edward dalam keadaan marah. Dikatakan bahwa orang ini saat ini berada di perbatasan Indonesia dan telah membentuk kekuatan gelap yang sangat kuat. David tahu betul bahwa tuan muda itu sangat memperhatikan Rizal ketika dia masih muda. Dan Rizal adalah orang dengan rasa kebenaran yang mendalam selama dengan panggilan dari tuan muda. Rizal pasti akan datang ke kota Manado. Setelah Victor keluar, Rizal akan keluar. Dan ini akan membuat masalah. David gemetar dan melirik Victor, yang terdiam di ranjang rumah sakit. Victor terbatuk-batuk, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Aditya keluar dari rumah sakit, dia masih memikirkan hal-hal ini. "Saat ini, saya tidak dapat menemukan petunjuk, dan Aditya tidak memikirkannya lagi." Karena sesuatu di hatinya, Aditya tidak meminta Rianti untuk membawanya pulang, dan berjalan sendirian di jalan. Melewati jalan komersial, Aditya tiba-tiba melihat bahwa ada sekelompok orang yang menonton kegembiraan di sisi jalan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Aditya melihat lebih dekat, dan terkejut. Dia melihat seorang gadis berlutut di pinggir jalan. Gadis itu mengenakan topeng kepala banteng dan tidak bisa melihat seperti apa bentuknya. Namun, dilihat dari sosoknya, dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Secari kertas besar diletakkan di depan gadis itu, yang di atasnya tertulis beberapa karakter besar dengan pena berwarna. "Anda bisa menunggangi saya sekali seharga 10.000. Hei, gadis kecil ini sangat menyedihkan, ya, karena dia masih muda. Dia seharusnya masih di sekolah, kan? Dia pasti mengalami kemalangan di rumah. Kalau tidak dia tidak akan melakukannya." Penonton pemakan melon berbisik, dan kebanyakan dari mereka menyatakan simpati. Beberapa bibi yang antusias memasukkan kembalian mereka ke dalam kardus di samping gadis itu, tetapi tidak ada yang tahan untuk benar-benar menungganginya. Aditya memandang gadis itu dari luar kerumunan, dan dia sangat bersimpati dengan gadis itu. Dilihat dari usianya, gadis ini beberapa tahun lebih muda dari adik perempuannya April. Memikirkan saudara perempuannya, Aditya merasa lebih simpatik kepada gadis ini. "Oh, apakah Anda berpura-pura menjadi sapi dan membiarkan orang mengendarainya? 10.000 rupiah tidak mahal. Apa yang saya rasakan ketika saya mencobanya." Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan kacamata terjepit di luar kerumunan. Pria itu kurus, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bukan tanpa alasan dia terlihat sangat menyedihkan. Di bawah mata semua orang yang tercengang, pria parubaya berkacamata melemparkan 10.000 rupiah ke dalam kotak uang, lalu menunggangi punggung gadis kecil itu. "Tenanglah, jangan jatuhkan aku." Pria berkacamata menepuk punggung gadis kecil itu, tidak lupa menyeka keringatnya. "Ayo,
Paman, kamu tidak akan jatuh. Tidak hanya gadis kecil itu tidak marah, tetapi dia cukup bahagia. Lagi pula, untuk mengumpulkan uang, selalu baik untuk memiliki tamu yang menggurui dia. Pria berkacamata itu cemberut, dan dia sangat kasar dan naik di punggung gadis kecil itu. Aditya mengerutkan kening ketika dia melihat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Gadis kecil itu sudah cukup menyedihkan. Tidak apa-apa jika Anda tidak membantunya. Mengapa Anda benar-benar tega naik ke punggungnya? Bibi di sebelah juga menunjuk pria berkacamata. Sangat marah. Tapi hari ini, tidak ada yang mau terlalu sibuk. Jika mereka tidak berkelahi, mereka harus membayar untuk pengobatan. Mereka tidak ada apa-apa di rumah, jadi tidak berani main-main. Hahaha, pria berkacamata itu memegang pinggang gadis kecil itu dan sangat senang. Gadis kecil itu berjuang untuk merangkak seperti kerbau ke depan beberapa kali, tetapi dia tidak bisa merangkak lagi. Jangan lihat pria berkacamata ini sangat kurus, tapi dia tidak tahan dengan beban ketika dia menungganginya dengan kuat. Pria berkacamata itu tersenyum licik, dan setelah mengatakan ini, dia sudah memindahkan pikiran jahatnya, dan tangannya hendak menamparkan pantat gadis kecil itu. Aditya tidak tahan dengan sampah ini untuk waktu yang lama. Melihat bahwa gadis kecil ini akan dimanfaatkan, Aditya memaksa masuk kerumunan dalam beberapa langkah, mengulurkan tangan besarnya dan meraih pergelangan tangan pria berkacamata itu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Pria berkacamata tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Aditya dengan ekspresi buruk di wajahnya. Keluar dari sini. Aditya tidak berbicara omong kosong sama sekali kepada pria ini, dan menarik pria berkacamata itu dari punggung gadis kecil itu dengan keras. Astaga, pria berkacamata itu terhenyak dan meringis kesakitan. Berkat usiamu, kamu bisa melakukan hal semacam ini. Aditya menunjuk pria berkacamata itu. Hanya untuk sementara waktu. Mengapa saya tidak bisa naik setelah saya membayarnya? Lagi pula, dari mana dia akan mendapatkan uang jika dia tidak bekerja? Pria berkacamata itu masih terlihat masuk akal, berdebat dengan Aditya. Kamu, Aditya tidak bisa menahan amarahnya dan menendang pria berkacamata itu. Pertarungan yang bagus. Kalahkan bajingan ini sampai mati. Ya, gadis-gadis kecil itu cukup menyedihkan. Jika kamu bisa membantunya, tolong dia dengan tulus. Jika tidak bisa, menyingkir. Apakah kamu benar-benar menunggangi mereka? Persetan dia. Kerumunan sangat marah, dan pria berkacamata itu disemprot dengan cibiran oleh semua orang. Pria itu ingin berkelahi dengan Aditya, tetapi melihat kemarahan publik, pria berkacamata itu hanya mencibir. Berani memukul saya? Tunggu aku. Setelah dia melemparkan kata-kata kejam ini, pria berkacamata itu menyelinap pergi. Aditya memandang gadis kecil yang berlutut di tanah dan membantunya berdiri. Bangun. Gadis kecil itu melepas tutup kepala, dan Aditya menyadari bahwa adik perempuan ini cukup cantik. Kakak ini, Anda mengusir tamu saya. Ini pekerjaan saya. Gadis kecil itu berkata, sangat sedih. Aditya tersenyum lembut padanya. Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Aditya. Ayah saya menderita uremia. Ibu saya sakit-sakitan. Dan keluarga tidak punya uang untuk mengobati ayah saya. Aditya mendengarkan gadis kecil itu bicara, dan langsung mengerti. Jika bukan karena paksaan hidup, siapa yang mau menjual martabat mereka demi uang seperti ini? Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Ikut denganku. Aditya dengan lembut berkata kepada gadis kecil itu. Gadis kecil ini masih memiliki kesan yang sangat baik tentang Aditya. Dia merasa bahwa Aditya jelas bukan orang jahat. Jadi setelah memikirkannya, dia mengikuti Aditya dan pergi dari tempat itu. Tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitar. Aditya bertanya kepadanya, berapa biaya jika mengobati penyakit ayahmu? Petik 2, kata dokter. Setidaknya 200 juta, kata gadis kecil itu sambil menyeka air matanya. Bagi Aditya, 200 juta tidak layak disebut sama sekali. Tetapi di tangan orang miskin, itu bisa ditukar dengan kehidupan. Aditya tahu ini dengan sangat baik. Jadi dia menelpon Rianti. Rianti,
Siapkan 1 miliar besok untuk membantu seorang gadis kecil. Aditya memberitahu Rianti di mana dia berada. Dan kemudian menyuruhnya datang dan menemui gadis kecil itu. Kakak pergi dulu. Kamu tunggu saja di sini. Ada seorang wanita akan segera datang untuk membantumu. Terima kasih kakak. Gadis kecil itu menangis kegirangan. Dan ingin berlutut kepada Aditya. Aditya mengangkatnya. Melihat punggung Aditya, gadis kecil itu berkata dengan keras, "Saudaraku, aku ingat penampilanmu." Aditya tidak mengambil masalah sepele ini, dan pulang sendirian. Namun saat hendak pulang, ia berpapasan dengan Axel dan Revalina. "Wow, aku bertemu denganmu di sini. Itu benar. Aku ingin berbicara denganmu." Axel memandang Aditya dengan aneh, tetapi matanya penuh dengan kekejaman. Melihat keterlambatan mendapatkan proyek, Axel sangat membenci Aditya. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu." Aditya tidak menempatkan mereka di hatinya. Dan dia tidak berminat untuk memperhatikan Axel ini. Jadi dia akan pergi. Tanpa diduga, Axel mengulurkan tangannya untuk menghentikan Aditya dan tersenyum tegas. "Sialan. Jika kamu tidak memberiku jawaban hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini." Gracia tertawa mengejek di samping. "Haha. Apakah kamu takut Aditya? Lihat kamu takut dengan kebajikan ini." Revalina juga datang dengan tersenyum. Menunjuk ke Aditya dan berkata, "Nama keluargamu juga Edward. Apakah kamu melihat Axel lemah?" "Melihatmu. Aku benar-benar membencimu." Bersambung.